Halo semuanya, baik teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami yaitu Podcast Medis. Nah, baik teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari mahasiswa Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Nah, kali ini kami akan membahas tentang istilah-istilah medis pada sistem saraf pusat. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, baik saudara. Jadi saya tuh sebelum mengadakan podcast ini, saya sudah meriset beberapa jurnal dan artikel. Nah, di situ tuh terdapat ada 20 istilah medis. Nah, di situ itu penjelasannya tidak lengkap. Jadi saya undang saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang masih melekat di pikiran saya. Apa sih jawaban yang mungkin mudah dipahami oleh teman-teman di rumah tentang istilah-istilah medis tersebut. Dan untuk istilah-istilah medis tersebut yang saya dapat itu sebanyak 50 istilah-istilah medis sistem saraf pusat. Nah, baik, yang pertama saya ingin menanya saudara, apa sih definisi neuron dalam sistem saraf pusat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas tadi. Nah, sistem saraf pusat ini adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Fungsinya itu untuk mengatur semua aktivitas kayak seperti aktivitas tubuh, mulai dari gerakan pikiran, emosi, hingga fungsi vital seperti pernapasan. Nah, itu dia Bang penjelasannya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa itu neuron dan bagaimana neuron menghantarkan impuls listrik? Nah, neuron adalah sel saraf yang mengirimkan impuls listrik melalui perubahan muatan membran. Baik, pertanyaan yang kedua, apa fungsi neuroglia? Nah, untuk yang kedua ini, neuroglia mendukung neuron, memberi nutrisi, perlindungan, dan menjaga lingkungan jaringan saraf. Nah, Baik saudara, untuk pertanyaan ketiga, apa yang terjadi di sinapsis? Nah, untuk yang ketiga ini, sinapsis adalah tempat neuron mengirimkan sinyal ke neuron lain melalui neuron transmitter. Nah, kemudian keempat, bagaimana neurotransmitter bekerja? Nah, yang keempat ini, neuron transmitter dilepas dari ujung akson dan mengikat reseptor melalui neuron pada untuk meneruskan sinyal. Nah, Baik saudara, yang kelima ini, mengapa mielin mempercepat impuls? Nah, yang kelima ini, mielin bertindak sebagai isolator sehingga impuls melompat lebih cepat antar nodul starvia. Baik saudara, untuk pertanyaan keenam, apa fungsi akson? Yang keenam, akson menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju neuron lain. Baik saudara, untuk pertanyaan ketujuh, apa fungsi dendrit? Nah, yang ketujuh ini, dendrit menerima sinyal masuk dari neuron lain. Nah, kemudian untuk yang kedelapan, saudara, apa fungsi soma? Nah, yang kedelapan ini soma. Soma ini kayak mengatur metabolisme dan memproses informasi di dalam neuron. Nah, yang ke-9 saudara, apa fungsi medula spinalis? Nah, yang 9 ini medula spinalis. Yaitu tugasnya itu untuk menghantarkan sinyal dari otak serta mengaturkan refleks kita. Baik. Kemudian saudara, pertanyaan 10, apa saja komponen encefalon? Nah, untuk yang 10 ini, encefalon ada beberapa macam seperti cerebrum, dan brainstem. Baik saudara, yang 11, mengapa cerebrum itu penting? Nah, untuk yang 11 ini namanya cerebrum karena tugasnya itu kayak mengatur gerakan sadar kita seperti berpikir, memori, dan penginderaan kita.
Baik saudara, pertanyaan yang ke-12, apa fungsi cerebellum? Nah, untuk yang cerebellum ini, yang ke-12, untuk mengatur keseimbangan kita seperti berjalan, nah, koordinasi dan kecepatan gerakan. Baik saudara, pertanyaan yang ke-13, apa peran brainstem? Nah, yang ke-13 ini, brainstem mengontrol fungsi vital seperti napas, detak jantung, dan tekanan darah. Baik saudara, pertanyaan yang ke-14, mengapa talamus disebut relay sensory? Yang ke-14, talamus, karena meneruskan hampir semua informasi sensori ke korteks otak. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-15, apa fungsi hipotalamus? Nah, untuk yang ke-15 ini bang, kayak dia itu kayak untuk mengatur suhu, kayak lapar, haus, emosi, dan mengatur hormon melalui sistem endokrin. Baik saudara, untuk pertanyaan yang ke-16, apa fungsi cairan cerebrospinal? Untuk yang 16 ini seperti cairan cerebrospinal, yaitu fungsinya tuh untuk melindungi otak dari benturan, memberi nutrisi, mengangkut limbah. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-17, mengapa Baik saudara, untuk pertanyaan ke-17, mengapa meninges penting? Nah, untuk yang ke-17 ini namanya meninges. Meninges ini fungsinya kayak melindungi otak dan susu dari cedera, hampir sama. Baik saudara, untuk pertanyaan 18, apa fungsi dura mater? Dan untuk yang 18 ini dura mater, yaitu fungsinya sama sebagai pelindung juga, tapi di sini sebagai pelindung terkuat dan terluar pada meninges. Baik saudara, untuk pertanyaan 19, apa peran arachnoid? Itu arachnoid mater menjadi lapisan penyangga dan tempat CSV berada. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-20, mengapa diameter melekat pada otak? Yang ke-20, diameter untuk memberikan nutrisi langsung dan melindungi jaringan saraf. Baik saudara, kita sudah masuk jauh ini ya. Untuk pertanyaan yang ke-21 ini saudara, apa fungsi saraf kranial? Untuk yang ke-21, yaitu fungsinya itu untuk mengatur sensorik dan motorik di kepala dan di leher. Baik saudara, untuk pertanyaan kedua, apa fungsi korteks cerebri? Nah, dan untuk yang ke-22 ini namanya korteks cerebri, mengatur proses berpikir seperti memori, bahasa, dan persepsi. Baik saudara, untuk pertanyaan 23, apa perannya lobus frontal? Nah, untuk yang ke-23 ini lobus frontal. Nah, fungsinya ini untuk mengatur motorik, perencanaan, perilaku, dan keputusan. Baik saudara, untuk pertanyaan 24, apa fungsinya lobus parietal? Nah, yang ke-24 ini lobus parietal, yaitu memproses sensasi seperti sentuhan suhu dan posisi tubuh. Baik saudara, masih sekedar tentang lobus. Baik, fungsi utama lobus temporal itu apa? Nah, yang ke-25 ini lobus temporal bang namanya. Itu seperti pendengaran, memori, dan pemrosesan bahasa. Oh gitu. Nah, Baik saudara, masuk ke 26, masih lagi tentang lobus. Lobus, mengapa penting untuk mengelihatan lobus occipital? Nah, yang ke-26 ini namanya lobus occipital bang. Karena disinilah sinyal visual diproses. Baik saudara, 27, apa tugas ganglia basal? Nah, untuk yang 27 ganglia basal, yaitu dia itu mengontrol gerakan halus dan kebiasaan motorik. Nah, saudara, untuk pertanyaan 28,
Apa fungsinya corpus callosum? Nah, yang ke-28 ini corpus callosum, yaitu menghubungkan hemisfer kiri dan kanan agar dapat berbagi informasi. Baik saudara, untuk peran 29, apa peran amigdala? Nah, untuk yang 29 ini amigdala. Nah, fungsinya itu untuk mengatur emosi, terutama kayak rasa takut dan agresi. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-30, mengapa hipokampus penting? Nah, untuk yang 30 ini hipokampus. Nah, fungsinya ini untuk membentuk memori jangka panjang. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-31, apa itu neuroplastisitas? Nah, untuk yang ke-31 ini neuroplastisitas bang, yaitu fungsinya untuk kemampuan otak beradaptasi seperti belajar, memperbaiki diri. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-32, bagaimana potensial aksi terbentuk? Untuk yang ke-32 ini potensial aksi, mulai perubahan cepat, tegangan membran karena perpindahan ion. Baik saudara, untuk pertanyaan ke-33, mengapa refleks tak perlu kesadaran? Nah, untuk yang ke-3 ini refleks, karena diproses langsung di sumsum tulang belakang. Baik saudara, apa itu substansi kelamin? 34 gray matter. Nah, badan seperti badan neuron, dendrit dan sinapsis. Baik saudara, masuk pertanyaan 35. Mengapa white matter berwarna putih? Nah, untuk yang kelima ini white matter. Karena banyak akson bermilin. Baik saudara, masuk pertanyaan 36. Apa penyebab peningkatan tekanan intrakranial? Nah, untuk yang ketiga ini seperti ICP, cedera kepala, pendarahan, tumor, atau peningkatan CSF. Baik saudara, masuk pertanyaan 37. Bagaimana stroke itu terjadi? 37 stroke, karena di aliran darah ke otak tersumbat, bisa disebut iskemik atau pecah, atau disebut hemoragik. Baik saudara, untuk pertanyaan 38, apa dampaknya iskemia? 38 ini iskemia. Dampaknya itu kayak sel saraf kurang oksigen dan bisa mati bang. Baik saudara, untuk pertanyaan 39, bagaimana perdarahan mempengaruhi otak? Untuk yang ketiga 9 hemoragik. Nah, dia itu kayak menekan jaringan otak dan merusak sel saraf bang. Baik saudara, untuk pertanyaan 40, apa penyebab kejang epilepsi? Nah, untuk yang 40 epilepsi. Nah, penyebabnya ini seperti aktivitas listrik otak yang tidak normal dan berlebihan. Baik saudara, untuk pertanyaan 41, wow, kita sudah masuk ke pertanyaan 41 ya saudara. Sangat panjang sekali ya ini. Oke, mungkin 10 pertanyaan lagi kita bakalan selesai untuk podcast. Nah, yang ke-1 Parkinson. Nah, penyebabnya ini hilangnya dopamin di ganglia basal bang. Nah, yang ke-42 ini multiple sclerosis. Sistem imun merusak mielin sehingga sinyal saraf terganggu. Nah, yang ke-43 ini meningitis. Karena peradangan meninges dapat mengganggu fungsi otak. Nah, yang ke-44 ini namanya encephalitis. Nah, dampaknya itu peradangan otak menyebabkan demam, kejang, dan gangguan neurologis. Yang ke-45 ini paralisis, seperti kerusakan saraf motorik, membran otot tidak menerima sinyal. Nah, yang ke-46 ini seperti ini neuropati. Gejalanya itu seperti mati rasa, kesemutan, nyeri, dan kelemahan otot.
47 ini ataksida. Penyebabnya itu gangguan pada cerebellum yang mengatur koordinasi. Yang 48 afasi. Munculnya kerusakan area bahasa di otak, biasanya akibat stroke. Untuk yang 49 dementia. Nah, penyebabnya ini seperti kerusakan progresif sel saraf, misalnya Alzheimer. Untuk yang ke-50 ini hidrocephalus, seperti penumpukan cairan CSP, menyebabkan tekanan pada otak. 2, 3. Nah, itu pembahasan dari bintang tamu kita pada hari ini, mahasiswa Akademi Farmasi YRC Pontianak, tentang istilah-istilah medis dalam sistem saraf pusat. Baik teman-teman, semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman ya. Dadah, see you next time.